mejanya dirapikan. Apakah ada sampah? Boleh tolong dibuang ya. Udah beres semuanya. Udah Bu. Ini kok begitu belum rapi, luruskan tolong nak duduknya. Udah Bu. Nah, melalui pelajaran pada pagi hari ini ada baiknya kita melakukan doa bersama ya. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Siapa ketua kelasnya di sini? Riza. Nah, pada Riza silakan ya. Kita doa bersama-sama ya anak-anak. Baik, terima kasih Linda. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah. Nah, sebelumnya Ibu mau melakukan absensi terlebih dahulu ya. Regina, hadir. Cynthia, hadir. Rizatu, Ibu. Afika, Ibu. Dari Farhanisa, hadir. Tiara Putri, Ibu. Dina Nadila, Ibu. Agus Fadia, Ibu. Nah, ada yang belum dipanggil nggak namanya? Terus Ibu mau tanya dong, ada yang nggak hadir nggak hari ini yang belum Ibu sebutkan namanya? Ada Rizka, Bu. Rizka keterangannya apa ini? Ibu ikut. Baik, terima kasih. Nah, anak-anak Ibu semuanya, kali ini kan pertemuan kedua sama Ibu. Nah, Ibu mau memperkenalkan kembali nih nama Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Raja Kurnia atau anak-anak Ibu semuanya boleh panggil Ibu Kurnia. Nah, ada yang masih ingat nggak pelajaran kita minggu lalu tentang apa? Karir, Bu. Karir. Apa yang bisa kita pelajari tentang karir? Jadi di dalam karir itu dipelajari tentang bagaimana pilih karir kita itu sesuai dengan kepribadian kita, semoga nanti kita bisa lebih lagi untuk karir itu. Baik, dari situ Regina sudah tahu bahwa kepribadian Regina ini apa sih? Regina sosial, Bu. Oh, berarti Regina udah tahu belum pekerjaan apa atau rencana karir apa nanti yang mau Regina dari kepribadian sosial Regina? Bisa rencana menjadi perawat. Wah, hebat sekali Regina. Tangan dong semuanya. Regina masih ingat mana Regina? Regina. Nah, pada pembelajaran pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai fenomena yang marak banget terjadi di lingkungan remaja. Kira-kira ada yang tahu apa? Apa ya, Bu? Nggak tahu, Bu. Nah, baik. Hari ini kita akan membahas tentang pergaulan bebas. Kak Nuliza tuh kenapa di situ sibuk-sibuk ngapain sama Kak Agus Fadia? Boleh Ibu tahu? Nanti ya, simpan dulu nanti ya, biar fokus belajarnya. Ya, oke. Hari ini kita akan belajar mengenai pergaulan bebas. Wow. Nah, dari materi kita hari ini
pertama ada definisi. Ada yang tahu lagi? Kita bakal bahas apa lagi? Macam-macam, betul. Atau jenis-jenisnya ya. Kemudian ada yang tahu lagi nggak kita bakal bahas apa? Dampaknya. Benar sekali dampaknya. Tidak Bu, betul sekali. Cara mencegah ada di nomor 5. Nah, yang nomor 4 kira-kira apa nih? Faktor, betul sekali Rafika. Tips menghindari bahaya. Betul, nomor 5 itu. Sudah ya, sudah anak-anak. Nomor 5 tips mencegah atau menghindari pergaulan bebas. Nah, ini adalah pembahasan kita hari ini. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai definisi dari pergaulan bebas. Ada yang tahu nggak apa itu pergaulan bebas? Bu, Ya, Agus Fadia, silakan. jadi pergaulan bebas itu kayak pergaulan seorang remaja itu nggak terkontrol dan suka bebas-bebas. Ya, betul sekali Agus Fadia. Nah, jadi kita akan membahas mengenai bahaya pergaulan bebas. Pertama, definisinya. Benar yang dibilang Agus Fadia tadi bahwasanya pergaulan bebas ini merupakan perilaku yang menyimpang, melanggar norma-norma agama, masyarakat, dan tindakannya itu nggak ada batasnya. Anak-anak sekalian pernah nggak dengar mengenai pergaulan bebas? Mau itu di TV, mungkin di TikTok atau di podcast itu pernah nggak tahu? Serem nggak? Gimana pandangan anak-anak mengenai pergaulan bebas? Kenapa itu serem dari Tina? Kalau dari pandangan Tina? Karena dia nggak merugikan diri sendiri, tapi terkadang gara-gara pergaulan bebas dia itu merugikan orang di sekitarnya, Bu. Contoh kayak tanggungan, gitu, Bu. Benar sekali. Jadi pergaulan bebas ini merupakan perilaku yang melanggar norma. Jadi nggak cuma berdampak pada dirinya sendiri, tapi juga berdampak pada orang lain. Nah, kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari pergaulan bebas. Nah, ada enam nih. Ada yang mau baca nggak jenis-jenisnya apa aja? Silakan Agus Fadia. Jenis-jenis pergaulan bebas. Yang pertama seks bebas, yang kedua minuman keras, yang ketiga obat-obatan terlarang, yang keempat clubbing, yang kelima berpakaian tidak pantas, dan terakhir melakukan liar. Iya, bagus. Terima kasih Agus Fadia. Nah, yang pertama ada seks bebas. Sering banget nggak sih kita mendengar kalimat seks bebas itu? Mungkin di telinga anak-anak ibu sekalian kalimat ini terdengar awal gitu ya. Nah, kenapa sih Bu seks bebas ini masuk ke dalam pergaulan bebas? Karena seks bebas ini merupakan kegiatan atau berhubungan intim dengan orang yang bukan mempelainya atau bukan dalam ikatan suami istri. Dan itu tuh dilakukan dengan banyak orang. Yang mana ketika kita melakukan seks bebas ini kita terindikasi atau rentan sekali terkena yang namanya penyakit kelamin seperti HIV dan AIDS. Nah, yang kedua ada minuman keras. Kenapa minuman keras masuk ke dalam pergaulan bebas? Karena seperti yang kita tahu ya di agama kita sendiri alkohol itu sangat dilarang, apalagi di negara kita. Kenapa sih? Karena ketika kita mengkonsumsi alkohol itu bisa menyebabkan kesadaran kita itu nggak terkontrol. Nah, yang ketiga ada obat-obatan terlarang. Nah, obat-obatan terlarang ini ibu dengar-dengar pada pertemuan sebelum-sebelumnya ada nih dibahas sama ibu India, benar nggak? Benar, Bu. Nah, udah tahu kan tentang bahayanya obat-obatan terlarang? Udah, Bu. Nah, yang keempat
ada Kladin. Anak-anak sekalian ini pernah nggak dengar Kladin? Ada nggak Kladin itu apa? Iya benar. Terus banyak. Jadi iya tuh. Nah jadi Kladin ini merupakan kegiatan di mana anak-anak ini berada pada suatu tempat yang melakukan kegiatan yang tidak pantas, misalnya mereka minum alkohol, dugem, dan sebagainya. Nah, di tempat Kladin ini merupakan salah satu markas atau tempat di mana anak-anak muda melakukan kegiatan pergaulan bebas. Nah, yang kelima ada berpakaian tidak pantas. Kenapa berpakaian tidak pantas ini termasuk pergaulan bebas? Karena seperti yang kita tahu ya, di Islam ini kan semua seluruh tubuh dari atas sampai bawah itu aurat kecuali apa? Kecuali muka dan telapak tangan. Nah, jadi berpakaian tidak pantas ini termasuk ke dalam jenis pergaulan bebas. Contohnya nih, pasti anak-anak semua sering gak sih melihat anak-anak seumuran anak-anak ibu semua ini pakai crop top. Bahkan ada yang cuma pakai dalaman doang, terus dia pakai celana pendek. Menurut anak-anak itu sopan enggak? Jangan gitu ya semuanya. Nah, yang terakhir ada balapan liar. Nah, balapan liar ini termasuk dalam jenis pergaulan bebas. Karena apa? Karena nggak cuma merugikan diri sendiri, tapi juga warga sekitarnya. Nanti berujung pada tawuran. Kemudian dalam balapan liar ini mereka melakukan taruhan, yang mana untuk menemukan uang taruhan ini mereka bahkan sampai mencuri. Nah, berikutnya kita masuk kepada faktor penyebab pergaulan bebas. Ada yang membaca nggak yang pertama apa? Ya baik, ini silakan. Faktor penyebab pergaulan bebas. Pertama, pergeseran budaya. Yang kedua, teman dekat. Yang ketiga, kurangnya perhatian orang tua. Yang keempat, media. Nah, bagus sekali. Terima kasih ini. Nah, jadi kenapa sih pergaulan bebas itu bisa terjadi? Nah, ada 4 faktor yang menyebabkan terjadinya pergaulan bebas. Yang pertama adalah pergeseran budaya atau yang sekarang kita sebut dengan modernisasi. Nah, modernisasi dan globalisasi ini kan udah nggak bisa terbendung lagi ya, udah nggak bisa kita hindari lagi. Nah, sehingga pergeseran budaya ini membawa anak-anak atau remaja seperti anak-anak ibu sekalian ini ke dalam arus yang mana arus itu nggak bisa dikontrol, sehingga banyak anak-anak remaja yang terjebak dalam pergaulan bebas. Contohnya itu dia mengikuti budaya barat yang mana menurut mereka itu living together lah bahasanya sekarang kan, itu udah biasa aja gitu. Nah, yang kedua ada kurangnya perhatian orang tua. Nah, pergaulan bebas ini banyak juga terjadi karena kurangnya perhatian orang tua kepada anak, sehingga anak ini mencari perhatian dari orang lain. Nah, sialnya mereka dapat perhatian dari orang yang negatif dan membawa mereka ke pengaruh negatif. Dan yang ketiga ada teman dekat. Tahu ada pernah dengar nggak kalau misalkan kita berteman sama tukang parfum kita bakal ikutan lagi, tapi kalau misalkan kita berteman sama tukang sedot tinja kita bakal ikutan bau tinja. Ada tau nggak? Ada. Nah itu dia, kalau kita berteman dengan orang yang membawa kita ke dampak negatif, tentunya kita akan ikut terbawa arus negatif. Maka ibu ingin berpesan kepada anak-anak ibu semuanya untuk berteman, memilih teman yang positif yang bisa membawa kita ke arah yang positif, misalnya belajar bersama dan kajian bersama. Nah, yang terakhir ada media. Anak-anak ibu semua udah familiar kan dengan media sosial? Ya. Nah, pasti ada tuh yang setiap hari scroll TikTok, lihat YouTube. Nah, hal tersebut itu menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas, yang mana apa yang ditonton itu nggak bisa dihindari, nggak bisa dikontrol. Nah, yang ketiga kita akan masuk kepada dampak negatif pergaulan bebas. Serem nggak melihat gambarnya itu? Yang pertama, menurunnya prestasi sekolah. Kenapa sih Bu, kalau misalnya orang-orang yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas itu prestasinya menurun? Karena mereka udah nggak ikutkan lagi sekolah di
yang kedua, putus sekolah. Nah, ini berkaitan dengan nomor satu tadi, karena udah nggak peduli dengan sekolah, udah nggak peduli lagi nilainya gimana, prestasinya bagaimana, sehingga mereka lebih mikir kayak putus sekolah aja lah, kan juga nggak berpengaruh. Nah, yang ketiga ada hamil di luar nikah. Legalisasi pergaulan bebas yang ketiga adalah hamil di luar nikah. Kenapa? Karena yang seperti ibu jelaskan tadi, yang di jenis yang pertama itu ada seks bebas. Kenapa bisa hamil di luar nikah? Karena pergaulan itu nggak terkontrol. Mereka ikut seks bebas, mereka pergi ke klub, yang mana banyak sekali hal-hal negatif sekali di sana yang berpotensi untuk menyebabkan hamil di luar nikah. Nah, berikutnya ada tips terhindar dari pergaulan bebas. Yang pertama ada selektif dalam memilih teman. Nah, anak-anak ibu sekalian dapat memilih teman yang positif seperti yang ibu bilang tadi, yang bisa membawa kalian semua ke dalam hal positif, misalnya belajar bersama, ikut pengajian, les. Nah, yang kedua berpendirian kokoh. Berpendirian kokoh itu gimana sih Bu? Maksudnya berpendirian kokoh itu maksudnya di dalam hati atau di dalam diri anak-anak ibu sekalian ini udah sadar nih kalau misalnya pergaulan bebas itu buruk dan tidak perlu diikutin. Sehingga apabila kita memiliki pendirian yang kokoh, maka insya Allah dapat terhindar dari pergaulan bebas. Yang ketiga, perbanyak kegiatan positif. Nah, seperti tadi, daripada ikut bolos, tawuran, nanti kita belajar bersama, prestasi meningkat. Nah, yang keempat ada ingat akan orang tua. Nah, anak-anak semua harus ingat bahwasanya orang tua di rumah sana lagi usaha untuk biayain anak-anak semua sekolah yang baik, dapat pendidikan yang baik. Nah, yang keempat mendekatkan diri dengan agama. Seperti yang kita tahu, agama itu merupakan pilihan kita untuk berperilaku. Apabila anak-anak ibu semuanya sudah tahu kalau misalnya di agama itu dilarang kan berbuat zina, dilarang minum alkohol, berpakaian terbuka dan sebagainya. Karena apa? Karena dapat merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Nah, sekian pemaparan materi dari Ibu. Ibu akan menayangkan satu cuplikan video yang akan sebagai penguatan anak-anak ibu sekalian mengenai pergaulan bebas. Sebentar ya. Sebentar ya, nanti Ibu akan melanjutkan tugas. Ya, silahkan sudah.
Bahaya dari HIV AIDS. Baik, sudah disimak ya anak-anak. Jadi ibu akan membagi anak-anak semua ke dalam beberapa kelompok. Atau ibu pilih aja ya? Boleh, Bu. Boleh. Regina, India, Leni, kelompok 1. Tiara, Dina, Nurzatul, kelompok 2. Rafika, Sultan, sama Nur, kelompok 3. Baik, ibu akan bagikan ya. Silakan Nur, pindah ke kelompoknya. Nah, jadi anak-anak semua dapat mengisi nih. Yang pertama ada nama anggota, bisa diisi dengan nama anggotanya ya. Yang kedua bisa diisi dari berdasarkan soalnya. Contohnya yang pertama, jelaskan bahaya jika terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Apakah sudah mengerti anak-anak semua? Ibu. Baik. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya ya. Nanti akan dipresentasikan, diwakilkan oleh anggota kelompoknya. Dapat dipahami semuanya? Paham, Bu. Baik, terima kasih. Udah siap semuanya? Hebat banget nih kelompok Regina udah selesai. Kelompok 2 udah selesai belum? Sekali. Kelompok 3, Nur, Sultan, Rafika udah selesai? Belum. Lanjutkan dulu ya Regina buat temannya. Bukan undang. Udah selesai? Udah. Bagus sekali. Kelompok Rafika udah selesai belum? Ini pinting. Baik, karena semua kelompok sudah selesai, nih siapa duluan mempresentasikan hasil diskusinya? Ya, silakan, kelompok Regina. Oke, baik, kami dari kelompok 1 sini akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, jelaskan bahaya jika terjerumus ke dalam pergaulan bebas, yaitu ada hamil luar nikah, putus sekolah, dan prestasi menjadi menurun. Yang kedua, uraikan jenis-jenis dari pergaulan bebas, ada clubbing, balapan liar, dan tawuran. Yang ketiga, diskusikanlah dengan kelompok mengenai bagaimana cara agar terhindar dari pergaulan bebas, dengan memilih teman, dengan memperdalam ilmu agama, dan menerapkan nasihat. Baik, tepuk tangan dong untuk kelompok Regina. Selanjutnya siapa mau duluan maju? Ya, silakan kelompok Dina. Baik, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Tiara, Nina, dan Riza. Soal pertama, jelaskan bahaya jika terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Yang pertama, nilai turun, HIV,
HIV dan gak fokus pada belajar. Nah, mulai jenis-jenis dari pergaulan bebas, yang pertama ada tawuran, seks bebas, dan bullying. Diskusikan dengan kelompok mengenai bagaimana cara agar terhindar dari pergaulan bebas. Yang pertama itu sosialisasi dan cari lingkungan yang baik. Baik, terima kasih kelompok dua. Tangan di kelompok dua. Kelompok tiga, kelompok mereka. Siapa mau maju? Kita, silakan kita. Baik, di sini saya akan menampilkan hasil diskusi kelompok 3, di mana soal pertama jelaskan bahaya jika terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Hati berwanita, organisasi belajar atau sekolah. Ada jenis-jenis dari pergaulan bebas, ada dalam artian seks bebas, bullying sama mampu. Terakhir diskusi dengan kelompok mengenai bagaimana cara agar terhindar dari pergaulan bebas. Yang pertama, selektif dalam memilih teman. Yang kedua, ingat akan orang tua. Yang ketiga, ada mendekatkan diri dengan anak. Baik, nah karena anak-anak ibu semua sudah mengerjakan dengan baik dan kelihatannya langsung, gimana kalau kita ice breaking sejenak? Mau nggak? Nah baik, semua silakan berdiri ya. Nah jadi instruksinya, kalau misalkan ibu bilang 1, tepuknya ke kanan. Kalau ibu bilang 2, tepuknya ke kiri. Kalau ibu bilang 3, tepuknya ke atas. Paham? Kita coba ya. 1, 2, 3, 2, 1, 3, 3, 1, 2. Oke, bagus. Kita mulai ya. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 1, 2. Fokus semuanya. Baik. Nah, jadi ibu akan memberikan lembar evaluasi kepada anak-anak semua. Apa sih Bu lembar evaluasi itu? Lembar evaluasi itu merupakan lembar yang mana nanti anak-anak dapat mengisi nih seberapa paham sih anak-anak mengenai materi hari ini. Nah, di sini nanti ada skor 1, 2, 3, 4. Nah, jika anak-anak belum paham nih sama sekali mengenai materi pada pagi hari ini, anak-anak bisa mencari yang 1. Kalau misalkan udah paham tapi kurang banget, baru dikit pahamnya, dapat checklist nomor 2. Kalau misalnya udah paham tapi belum paham banget nih, masih ada yang kurang-kurang, dapat checklist nomor 3. Tapi kalau misalkan udah paham banget, bisa checklist nomor 4. Paham semuanya? Paham. Baik, dibagikan ya. Ini individu. Ya, Tiara? Ini Individu Tiara. buku-buku mereka Pak. Nanti dikumpul sama ketua kelas ya. Nanti ketua kelas tolong antarkan ke ruang itu ya. Kapan terakhir Bu? Besok pagi ya nih ya, jam 8 pagi. Regina Bu. Oh, Regina, maaf. Ibu nggak lihat. Maaf ya Regina. Jadi isi semuanya? Bisa dikumpul ketua kelas ya. Ketua kelas buat turun kumpul ya. Katanya tidak. Bisa kita kumpulkan juga. Nah, baik, karena pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai nih. Ibu mau dong ada satu aja yang mau nyimpulin pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau nggak? Coba angkat tangannya. Ya, silahkan Regina maju ke depan. Ayo Regina, ayo. Jadi di sini saya akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Jadi topik kita adalah bahaya pergaulan bebas. Nah, pergaulan bebas itu ternyata sangat memberikan banyak sekali dampak dan ternyata selama ini banyak sekali ya anak-anak muda bahkan teman-teman kami yang sudah terkena dengan pergaulan bebas itu. Tapi mereka tidak tahu. Nah ini maka kita semua yang di sini tetap seperti yang sudah Ibu ajari tips-tipsnya tadi untuk menjauhi pergaulan bebas. Baik, terima kasih Regina. Selamat Ibu Regina semuanya. Nah baik, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu akhiri, mari kita karena tadi diawali dengan doa, maka diakhiri dengan doa juga. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Baik, semoga pembelajaran pada pagi hari
anak-anak ingat selalu bahwasanya pergaulan bebas itu sangat berbahaya. Semoga ibu harap anak-anak dapat menjauhi nih pergaulan bebas. Nah, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.